Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang nama itu retul barang. Nah, teman-teman gimana jalannya di 12 kemarin? Sangat luar biasa bukan? Nah, kali ini seperti kita ketahui, ketika kita sudah mengimbang pasti ada yang nama itu retul barang. Nah, kali ini kita akan memantau bagaimana sih barang itu akan dikembalikan. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, ini ada materinya teman-teman dari Lazada University. Ini dia Direct Return to Merchant, atau bisa disingkat DRTM, atau pengembalian barang langsung ke penjual. Banyak sekali sih mungkin barang-barang yang kita kirim yang COD mungkin. Mereka tuh membatalkan tuh karena satu alasannya tidak pernah memesan, yang kedua kepencet, yang ketiga barang tidak sesuai, yang keempat nggak ada uang, yang kelima berbagai alasan. Nah, itu dia biasanya terjadi di COD. Nah, jadi ketika itu langsung dikembalikan barang kita langsung ke penjual. Nah, atau mereka barang itu tidak sesuai atau buah pikiran, nah mereka langsung kembalikan barang itu meskipun sudah bayar COD-nya. Oke, langsung saja teman-teman kita lihat materinya. Nah, ini dia gambar materinya. Pengantar Direct Return to Merchant DRTM ada pengolahan pengembalian barang. Pesan dari customer mungkin karena produk tersebut rusak, tidak sesuai, kadaluarsa, dan berbagai alasan lainnya. Hal yang dipelajari kali ini kita adalah tentang fitur-fitur DRTM apa saja. Oke, saja teman-teman, ini dia tentang garis besar DRTM, terus memproses pengembalian, skema dan kebijakan pengembalian, contoh kasus pengembalian. Langsung saja teman-teman, ini dia apa itu Direct Return to Merchant. Nah, ini kita akan mempelajarinya. Singkatnya itu ketika customer mengembalikan barang yang telah dibelinya langsung ke kita, yaitu penjual. Nah, seller ini perlu untuk terus berkomunikasi dengan pembeli dari sejak adanya permintaan pengembalian sampai barang kembali ke tangan seller. Nah, jadi kita tanya dulu teman-teman, ini kenapa sih mengajukan pengembalian barang? Apa ada salah? Nah, kita tanya dulu, misalkan dia bilang rusak, ini kita minta video dulu sebelum mereka maka retur. Nah, jadi kita harus berkomunikasi dulu teman-teman. Nah, kita kasih edukasi dulu, misalkan kalau barang elektronik misalkan pencet apa ini kalau nggak berfungsi. Nah, itu dia, jika memang masih tidak ada kendala, ya sudah suruh retur saja. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih memproses pengembalian itu? Nah, customer itu diberi waktu 7 hari untuk meminta pengembalian barang terhitung sejak paket itu sudah diterima teman-teman. Nah, pengembalian uang, pengembalian barang, atau tolak. Nah, ini adalah 3 actionnya teman-teman di hari kerja. Nah, kita akan memutuskannya apakah akan kita tolak atau akan kita kembalikan uang atau pengembalian barangnya itu. Nah, pengembalian barang, nah kita harus periksa dulu kondisi barang yang dikembalikan begitu diterima. Proses pengembalian dana atau penolakan maksimal 3 hari kerja ya teman-teman. Nah, kita langsung pelajari dulu. Kamu akan menerima notifikasi. Nah, kita akan menerima notifikasi teman-teman bahwa ada pengembalian barang di chatting kita. Nah, itu dia. Sekatanya begini. Hanya terjadi ketika customer tidak setuju dengan keputusanmu di langkah sebelumnya. Oke. Lanjut, ini dia. Nah, di sini teman-teman kita bisa mempelajari permintaan pengembaliannya. Langkah pertama adalah kita harus cek ke menu pesanan, langsung ke bawahnya di sini ada pengembalian barang teman-teman. Nah, ini dia contohnya pengembalian barang di senternya di pesanan. Nah, langkah kedua tuh langsung masuk ke pengembalian barang yang diajukan. Nah, kita klik ID pesanan untuk melihat detail pesanannya. Itu dia. Oke, di sini saya belum ada itu. Kalau ini sudah paketnya sudah dikembalikan, contohnya ini dia teman-teman. Nah, ini adalah salah satunya dulu. Produk tidak fungsi, tidak menyala. Ya sudah, saya bilang ke customer-nya kembalikan saja. Oke, itu dia. Nah, lanjut, ini dia. Kita harus mempelajari permintaan pengembalian. Contohnya seperti tadi. Nah, ini dia. Ini dari depannya pertama itu total biaya yang telah dibayar customer termasuk ongkir. Transaction ada alasan barang mau dikembalikan ke customer, ya alasannya teman seperti ini tadi contohnya yang saya katanya produk tidak aktif, katanya tidak berfungsi. Oke, yang ketiga ada statusnya, status peminta pengembalian. Nah, kita harus memberikan waktu 3 hari kerja sebelum memutuskan pengembalian. Nah, keempat SLA nya, info batas tanggal untuk kamu membuat keputusan pengembalian. Nah, itu dia teman. Lanjut, yang pertama ada pelajari peminta pengembalian. Nah,
kita start dulu ID pengembaliannya, ada itu komunitas story-nya. Nah, itu dia. Atau sebuah bukti, customer tuh memberikan bukti bahwa paket tuh bank tuh tidak berfungsi. Nah, itu dia. Kita punya dulu untuk peminta pengembaliannya. Yang kedua, kita sambil tindakan dari peminta pengembalian. Nah, ada 3 tindakan, teman. Pertama, kita bisa pengembalian uang kepada customer tanpa mereka mengirimkan kembali barangnya. Direkomendasikan untuk produk murah. Artinya, kita kembalikan uang saja tanpa mengembalikan barang. Nah, itu lumayan sih. Menurut saya sih jangan. Lebih baik kita minta kembalikan dan kita kembalikan uangnya. Nah, customer mengirim kembali barangnya, kita sebagai saya periksa ke kondisi barangnya, uang dikembalikan ke customer. Nah, yang ketiga, kita bisa reject atau kita tolak. Nah, jika misalkan buktinya yang diberikan oleh customer itu tidak benar, nah kita bisa tolak, teman-teman. Itu dia. Oke, yang selanjutnya ini dia. Nah, kita bisa menentukan auto refund customer khusus untuk produk dengan harga lebih rendah dari 13.000. Nah, atau return refund. Nah, untuk produk dengan harga lebih tinggi 130.000, customer akan otomatis diminta mengembalikan barang untuk dicek kualitas dalam waktu 5 hari kerja. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, masih ambil tindakan dari peminta pengembalian. Ini dia, seperti tadi saya bilang, klik action. Nah, tinggal kita pilih 3 ini. Oke, lanjut, kita bisa mantap perkembangan proses pengembaliannya. Nah, kita masuk ke ini, ke pengembalian sedang diproses, artinya pengembalian itu sedang diproses. Kemungkinan si customer itu lagi mau ngirimkan paketnya ke ekspedisi. Itu dia, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita cek, dipilih pesanan, klik bagian pengembalian barang, terus klik pengembalian sedang diproses, klik ID pesanan. Nah, itu dia, teman-teman. Oke. Nah, lanjut, kita bisa ini langkah tambahan untuk saya atau penjemputan barang dari customer dalam kurang waktu 48 jam. Artinya pembeli itu diberi waktu 48 jam atau 2 hari untuk mengirimkan paket itu ke ekspedisinya. Oke, nah, ketika barang yang dikembalikan sudah diterima untuk diperiksa, nah kita cek dulu nih. Nah, kita centang ini dulu. Ini ada 6A-nya, yaitu pengembalian sedang diproses, dan itu menunggu quality check. Yang C-nya kita cek ini untuk melihat ID pengembaliannya. Bagian ini menunjukkan data pengembaliannya. Oke, yuk, ini dia. Nah, kita harus mengambil keputusan setelah memeriksa kondisi barang yang dikembalikan. Apakah kita mau mengembalikan proses kembalian uangnya atau kita tolak, teman-teman. Nah, itu tergantung kondisi barangnya. Jika barang dikembalikan customer itu memang rusak dari awal, ya sudah, kita kembalikan. Jika kita memang benar bahwa produk itu masih berfungsi dengan baik, artinya customer itu yang ada salah. Jadi kita tolak gitu. Oke. Jika dalam 3 hari kerja saya tidak dapat memberikan respon terhadap barang yang dikembalikan, maka jika saya tidak memberikan respon atau membahas permintaan pengembalian barang sesuai batas waktu yang diberikan, maka secara otomatis akan dilakukan auto refund. Artinya, jika kita tidak merespon, maka sistem Lazada sendiri yang akan mengembalikan dananya tersebut, tanpa pemberitahuan lagi, karena kita sudah dikasih waktu 3 hari kerja. Itu dia. Oke, lanjut. Ini dia contohnya, teman-teman. Nah, customer menerima barang yang salah. Nah, diberi waktu 3 hari kerja, lalu diputuskan untuk refund atau ditolak. Nah, contohnya ini dia, kirim model sepatu ini warna biru, tanya sepatunya beda model. Nah, itu dia. Jadi kita suruh dia untuk itu. Nah, tindakan apa yang harus diambil? Nah, kita harus itu untuk barang pecah belah. Nah, barang pecah belah ini sangat susah ini, teman-teman. Misalkan ini itu jual gelas. Ini contohnya nih, pecah. Ya, ini kan kesalahan dari pihak ekspedisi biasanya yang terjadi. Atau packing kita kurang bagus, jadi mudah pecah. Nah, itu dia juga bisa terjadi, teman-teman. Semuanya bisa terjadi itu dia dalam menjual barang pecah belah seperti gelas ini. Ya. Oke. Nah, ini kalau jual barang elektronik, contohnya handphone, nah tidak berfungsi mungkin. Itu dia. Nah, terus customer menerima barang palsu. Nah, ini juga perlu nih, teman-teman. Katanya barang palsu. Nah, kita harus mempunyai bukti dan sertifikat barang menunjukkan bahwa barang itu asli. Berarti tidak, ya mereka bisa ini mau itu barang kita atau bisa ditindak pidana nantinya. Itu dia. Oke, nah customer menerima barang kadaluarsa. Nah, ini dia. Jika kita nggak sengaja menerima barang kadaluarsa, ya itu mungkin kita barang yang direto
dan sebagainya. Ini juga customer menerima barang tidak sesuai gambar. Nah, gambar apa yang kita pajang atau yang kita kirim apa, nah itu mungkin customer akan retur. Itu dia. Oke. Nah, kita tahu dulu apa itu sengketa pengembalian. Nah, seperti yang tadi, kita bisa mengajukan nama customer itu naik banding. DLTM tim akan menghubungi saya dan customer untuk mempelajari masalahnya. Nah, artinya kita bisa menghubungi CS jika permasalahan kita tidak selesai dengan pembeli itu. Nah, itu dia. Saya dan customer harus mengirimkan bukti kepada DLTM tim. Nah, artinya kita harus memberikan bukti kepada mereka, kepada tim Lazada, untuk mengecek siapa sih kebenarannya benar. Nah, nanti pihak Lazada sendiri yang akan memutuskan siapa sih yang benar dan untuk menyelesaikan masalah terbaik. Oke, itu bisa disebut sih komplain misalnya. Nah, kita menghubungi CS ini untuk minta bantuan pihak ketiganya. Nah, jenis tindakan yang akan diambil oleh DLTM. Ini dia, pertama, customer tidak perlu mengembalikan barang dan jumlah telepon disesuaikan hasil negosiasi. Nah, jika kita nggak mau ribut, misalkan barang itu cacat sebentar, ya kita bilang aja, nih kita kembalikan aja 10.000 mungkin. Nah, ya sudah, selesai masalah. Jika tidak mau, dia minta refund full, ya sudah, kita minta barangnya dan kita kembalikan dananya full. Itu dia. Dan jika kita semuanya tidak sesuai, ya kita tolak. Itu aja, teman-teman. Nah, ini juga DLTM disputed team. Nah, artinya kami bisa memberikan bukti dan penjelasan dalam kurang waktu 2 hari kerja. Nah, kita memberikan ini bukti yang jelas, teman-teman. Kita sebagai seller. Nah, customer juga memberikan yang bukti yang jelas. Nah, biar kita sama-sama tahu. Nah, nanti pihak ketiga Lazada ngecek nanti. Itu dia. Nah, Cemat dan bertanggung jawab dalam menjalani semua proses ini. Oke. Nah, kita bisa cek apa naik banding customernya. Nah, kita cek di pemasaran sedang diproses. Kita klik di pengembalian pesanan. Kita cek di kolom SLA-nya. Nah, ini dia, teman-teman. Oke. Nah, kita bisa juga cek historinya. Komentar story-nya ini dia. Nah, ini misalkannya contohnya ini. Oke. Ini juga kita mengumpulkan bukti-bukti, kita cek juga. Nah, ini dia contoh penjelasan sengketa oleh DLTM. Nah, ini dia, teman-teman. Misalkan dia bilang ini untuk invoice ini, bahwa yang ini benar ada selnya, sudah. Artinya kita tidak bahwa kita itu benar. Artinya customer yang salah. Nah, itu dia. Nah, ganjalan untuk penjual. Nah, apa sih ganjalannya nih? Nah, kebijakan pengembalian memastikan ajuan dari customer dapat terlayani dengan sebagai mungkin. Akan ada tindakan lanjutan jika sel terbukti maka pelanggaran. Nah, ini teman-teman, jangan sampai maka pelanggaran, ada sanksi juga, teman-teman. Suatu permintaan pengembalian akan otomatis diterima pada periode waktu tertentu. Nah, ada 6 poin pelanggaran, teman-teman. Nah, penilaian juga nih, teman-teman. Nah, hati-hati jika kita sebagai seller atau penjual yang bermain nakal, biasanya itu aja. Ini juga teman-teman bisa cek ini. Oke, yang keempat, contoh kasus pengembalian. Nah, ini dia skenario pengembalian barang yang pecah atau rusak. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Ini dia. Nah, banding juga bisa. Nah, ini dia contohnya foto pengiriman barangnya. Nah, ini dia skenario ketiga, pengembalian barang yang tidak berfungsi. Oke, sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, ini juga alamat pengembalian sel terus dibenari, teman-teman. Jika ada paket kembalian nanti, nah, langsung kita perbaiki di profil, alamat gudang, dan ubah. Jangan teman-teman buat alamat asal-asal, nanti barang paketnya tidak akan kembali. Itu dia. Oke, jangan memeriksa apakah dana sudah dilepas. Nah, kita cek juga di sini. Nah, kita cek di pengembalian dana yang sudah diberikan, pilih ID pesanan yang kamu periksa. Periksa detail informasi transaksi. Nah, itu dia, sebenarnya akan dikembalikan. Jadi ketika saldo kita masuk ke dana nanti, otomatis mungkin bertambah kan, sudah diterima dan sudah dibayar oleh customer. Ketika customer mengajukan komplain atau meminta barang itu, nah, ketika kita setujui dan barang sudah diterima oleh customer, maka dana kita akan dipotong pada saat periode yang ditentukan nanti. Itu dia. Oke. Nah, jika ada teman-teman pertanyaan, ini dia. Berapa lama waktu yang dimiliki customer untuk melakukan pengecekan bank yang tadi? Nah, customer diberikan waktu 7 hari, teman-teman. Apa saja sih jenis tindakan yang bisa dilakukan setiap peminta pengiriman barang? Nah, ini dia. Kita bisa mengembalikan uang yang tadi,
kita bisa membayarkan, customer bisa membayarkan barang dan uangnya nanti kita bisa juga nolak. Nah, jika barang rusak saat proses pengiriman sehingga bukan salahnya sel apa yang saya lakukan ya, kita bisa mengajukan ini klaim ke ke ekspedisinya, karena barang itu biasanya itu diasuransikan itu, teman-teman. Oke, berapa lama sih waktu SLA-nya? Nah, ini 3 hari kerja, teman-teman. Tadi sudah kita jelaskan. Jika tidak jika naik banding 48 jam. Nah, bagaimana jika barang yang dikembalikan customer hilang saat pengantaran? Nah, ini kalau hilang lebih bagus sih. Jadi kita mendapatkan uangnya secara otomatis, nanti biayanya sesuai barang yang dibeli customer. Tapi butuh waktu, biasanya 2 minggu paling lama tuh. Itu dia, teman-teman. Apa yang harus saya lakukan jika status barang yang mau dikembalikan sudah terkirim padahal saya belum menerimanya? Nah, silakan kita memilih reject dan minta customer untuk naik banding ke dispute ke tim Lazadanya. Nah, itu dia. Barangnya sudah terkirim, tapi dia belum menerima dia. Nah, mungkinan pihak ekspedisi atau kurirnya mengantarnya sudah sampai, tapi dikirimkan tidak ada orangnya di rumah. Mungkin dia taruhnya diletakkan di tetangga mungkin. Nah, di pos dan sebagainya. Itu dia. Gimana kalau barang yang dikembalikan gagal terkirim? Nah, kalau gagal kirim ya customer bisa naik banding dalam waktu 5 hari kerja setelah paket gagal terkirim. Nah, atau kita juga bisa lihat gagal kirimnya. Kalau gagal kirim ya barangnya retur ke kita, itu namanya. Oke, nah ini ada rangkuman atau kesimpulannya. Sering-sering kita memeriksa bagian pengembalian atau ambil tindakan maksimal dalam 3 hari kerja untuk setiap pengajuan pengembalian barang. DLTM Dispute Team akan menjadi penengah antara seller dan customer. Keputusan mereka bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Seller harus bertindak sesuai atau pengembalian untuk terhindar dari poin pelanggan dan sanksi lainnya. Sebisa mungkin minimasi angka permintaan pengembalian barangmu. Oke, itu dia, teman-teman, tentang pengembalian barang langsung ke seller. Jadi kemungkinan banyak sih pada saat 12/11 nanti banyak barang retur, pastilah itu terjadi. Nah, pastikan alamat teman-teman itu sudah benar dan jangan sampai salah ya, teman. Itu aja. Jika ada pengembalian atau ada yang ngajukan pengembalian barang ya, teman-teman cek dulu apakah barang itu yang kita kirim itu tidak berfungsi, apakah memang sudah berfungsi tapi customernya yang tidak bisa menggunakannya ya, kita ajarin dulu di chatting. Nah, itu dia, biar tidak kembalikan barang itu. Oke, sekian dulu video singkat saya bagaimana sih cara pengembalian barang langsung ke penjual. Itu adalah video singkat saya tentang penjelasan yang saya ambil dari Lazada University untuk materi ini. Oke, semoga materi ini berguna untuk teman-teman. Jika banyak pertanyaan tentang barang itu gimana nanti, nah itu semua sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tidak ada barang itu ya untuk COD di GP 12/11 yang sudah lewat tadi. Oke, itu saja video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.